Halo semuanya, selamat datang di Dirgatek. Setelah sebelumnya saya pernah membuat video tentang bagaimana cara mengupgrade hardware di sebuah laptop, di kesempatan video kali ini saya juga akan mencoba mengupgrade sebuah laptop keluaran lama yang akan saya upgrade di sektor prosesor, storage, dan RAM. Bagaimana peningkatan performa yang didapatkan setelah di-upgrade? Simak terus video ini sampai selesai, dan semoga video singkat ini bisa memberikan gambaran bagi kalian yang berencana mengupgrade laptop kalian. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update video tentang komputer dan gadget di channel ini. Laptop yang akan saya upgrade kali ini adalah sebuah laptop Toshiba C40A yang mempunyai spesifikasi prosesor Intel Core i3 3110M yang merupakan versi ketiga atau F-Hybrid yang mempunyai kecepatan CPU maksimum di 2,4 GHz. Untuk RAM bawaannya sebesar 2 GB dan harddisk berukuran 500 GB dan akan saya upgrade menjadi Intel Core i5 3210M yang mempunyai base clock 2,5 GHz dan maksimum di 3,1 GHz. Harddisk saya ganti dengan SSD dan RAM menjadi 8 GB dual channel yang masing-masing berkecepatan 12.800 MB per second. Terlebih dahulu saya akan matikan dan bongkar laptop ini. Sebelumnya pastikan dulu semua baut kita lepaskan sebelum melepas casingnya. Biasanya terdapat baut-baut di sisi bawah casing dan di bawah keyboard, dan di merek lain pun juga banyak baut yang terdapat di bawah keyboard seperti laptop ini. Kita lepaskan semua part-part hardware seperti harddisk, RAM, dan baterai untuk mempermudah membuka casing. Alat yang saya gunakan untuk melepaskan casing ini adalah obeng minus kecil yang ujungnya tidak tajam sehingga casing akan aman dari kerusakan atau goresan. Dan sedikit tips untuk melepas casing laptop di kebanyakan merek, yaitu dengan cara mencongkel dari bawah kemudian dorong ke atas dan dilakukan dengan pelan dan hati-hati. Setelah casing berhasil dilepas, sebelum mengangkat motherboard dari casing, pastikan kabel-kabel yang terhubung di motherboard seperti kabel WiFi, LCD, kabel switch power, dan speaker kita lepaskan terlebih dahulu agar tidak tertarik saat melepas motherboard dari casing. Setelah kita berhasil melepas motherboard, buka baut heatsink prosesor dan pastikan pula kabel fan prosesor juga telah dilepas. Setelah itu kita lepas heatsink prosesornya. Untuk melepaskan prosesor dari motherboard, caranya adalah dengan membuka penguncinya yang berbentuk baut minus, yaitu dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Setelah prosesor dilepas, kita pasangkan prosesor penggantinya. Kalau kalian bingung karena mungkin baru pertama kali membongkar sebuah laptop dan lupa bagaimana letak posisi prosesor yang benar setelah dilepas, jangan khawatir karena terdapat tanda di prosesor yang berbentuk segitiga di ujung kanan atas. Dan kalau di soket motherboardnya juga terdapat tanda seperti ini, dan kita hanya tinggal tempatkan sisinya dengan sesuai di tanda segitiga tersebut. Setelah prosesor terpasang dengan benar, kunci kembali prosesornya dengan cara memutar baut penguncinya searah jarum jam. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, saya sarankan juga untuk mengganti thermal paste dengan merek-merek thermal paste yang bagus sekalian, karena thermal paste juga sangat mempengaruhi kinerja prosesor. Setelah selesai, pasang kembali heatsink prosesor dan part-part lain, dan pastikan jangan sampai ada yang terlewatkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di sini saya juga menginstal ulang sistem operasi di laptop, dan operating Windows yang saya install di sini menggunakan Windows 10 Pro versi 2004. Untuk pengetesan peningkatan performa setelah di-upgrade, saya melakukan tes benchmark ringan menggunakan tool CPU-Z untuk mengetahui peningkatan performanya. Di pengetesan benchmark saat laptop masih menggunakan prosesor Intel Core i3 3110M, untuk single CPU-nya mendapatkan skor 175,3, dan setelah upgrade ke Core i5 3210M mendapatkan skor 182,1. Sedangkan saat di overclock di menu stress CPU, Intel Core i3 3110M mendapatkan skor 357, dan Intel Core i5 3210M mendapatkan skor 380. Saat pengetesan di menu multi CPU, Intel Core i3 3110M mendapatkan skor 175,3 dan Intel Core i5 3210M mendapatkan skor 185,2. Di sini terlihat kalau Intel Core i3 mendapatkan skor yang sama saat dites di single CPU, yaitu karena clock CPU Intel Core i3 3110M hanya maksimal di 2,4 GHz, sedangkan Intel Core i5 3210M mempunyai maksimum clock di 3,1 GHz.
Hal yang sama juga terjadi di pengetesan overclock di menu stress CPU. Untuk multithread-nya, di mana Intel Core i3 3110M mendapatkan skor yang sama saat di overclock di stress di single CPU yaitu 357,7 dan Intel Core i5 3210M mendapatkan skor lebih tinggi yaitu 378,9. Selain melakukan pengetesan overclocking ringan menggunakan tool CPU Z, saya juga melakukan pengetesan menggunakan software Cinebench R15 untuk mengetahui bagaimana perbandingan performa laptop ini sebelum dan sesudah di-upgrade. Kalau semisal laptop ini digunakan untuk proses produktivitas, misal melakukan rendering, saat laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3 3110M, skor benchmark CPU-nya mendapatkan skor 123 CP. Dan saat laptop ini menggunakan prosesor Core i5 3210M, skor benchmark CPU-nya mendapatkan skor 129. Untuk tes OpenGL saat menggunakan Intel Core i3 3110M, laptop ini mendapatkan skor 11,57 fps. Dan saat menggunakan prosesor Intel Core i5 3210M, laptop ini mendapatkan skor FPS di 13,10 fps. Saat digunakan untuk mengedit dan merender video ini, ketika menggunakan prosesor Intel Core i3 3110M dan saat menggunakan prosesor Core i5 3210M, lamanya proses merender video ini ternyata tidak jauh berbeda, hanya selisih sekitar 1-2 menitan dan tidak lebih dari 3 menit. Menurut saya masih lumayan dan karena memang kedua prosesor ini sama-sama hanya memiliki 2 core dan 4 thread saja, dimana kalau untuk merender video itu jumlah core dan thread memang sangat berpengaruh dan pasti akan berbeda kalau dibandingkan dengan seri prosesor Intel Core i7, semisal Core i7 3632GM yang sama-sama generasi ketiga atau F-Hybrid. Untuk performa gaming, saya mengetes laptop ini untuk menjalankan game Dota 2 dan FPS yang didapat dalam menjalankan game ini di atas 30-an FPS dan menurut saya masih sangat playable untuk dimainkan. Oke, segitu saja video saya kali ini tentang update hardware laptop. Semoga bisa memberikan tambahan informasi dan pengetahuan baru. Kalau ada pertanyaan atau koreksi silahkan ketik di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video baru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.